Di jantung gurun paling panas di Amerika Utara, ada danau kering yang menyimpan teka-teki 70 tahun. Batu-batu seberat ratusan kilo tergeletak di tanahnya, meninggalkan jejak geser panjang di belakangnya. Jejak itu lurus, berkelok, kadang membentuk huruf Z yang rapi seperti digambar dengan penggaris. Yang menggantungkan, tidak ada siapapun yang pernah melihat batu-batu itu bergerak. Bahkan kamera pengawas yang dipasang 24 jam pun gagal menangkap aksinya. Para ilmuwan menjulukinya Sailing Stones, batu layar yang berlayar di lautan tanah kering. Lokasinya bernama Racetrak Playa, dataran kering di Death Valley National Park, California. Death Valley sendiri sudah terkenal sebagai salah satu tempat terpanas di dunia. Rekor suhu udara tertinggi di bumi pernah dicatat di sini, 56 derajat Celcius. Di tengah gurun ekstrim itulah dataran kering seluas 8 km persegi ini berada. Permukaannya hampir sempurna datar, hanya miring beberapa sentimeter dari satu ujung ke ujung lain. Saat musim kemarau, tanahnya retak menjadi ubin-ubin lumpur kering yang tersusun rapi. Tapi saat hujan turun, dataran ini berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit. Dan di sana-sini, batu-batu itu diam-diam meninggalkan kisah mereka. Ukuran batunya bervariasi, dari sebesar kepalan tangan sampai seberat 320 kg. Jejak yang ditinggalkan bisa mencapai ratusan meter panjangnya. Beberapa jejak berjalan sejajar seperti barisan serdadu yang berbaris bersama. Ada pula yang berbelok mendadak seolah batunya tiba-tiba berubah pikiran. Misteri ini pertama kali tercatat dalam publikasi ilmiah pada tahun 1915. Sejak itu, teori-teori bermunculan seperti jamur setelah hujan. Ada yang bilang angin hurikan yang meniup batu-batu itu sampai berguling. Teori lain menyebut tanah licin karena lumut mikroskopis membuat batu bisa meluncur. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan magnet bumi atau energi mistis gurun. Pada tahun 1976, dua peneliti melakukan eksperimen legendaris. Mereka membangun pagar kecil di sekitar beberapa batu untuk memantau pergerakannya. Selama bertahun-tahun, batu-batu itu tetap diam dan tidak keluar dari pagar. Eksperimen itu gagal total, tapi malah menambah daftar pertanyaan baru. Kalau batu tidak pernah bergerak selama masa pemantauan, kapan sesungguhnya mereka berpindah? Masalah utamanya adalah kejadian ini sangat jarang dan tidak bisa diprediksi. Racetrak Playa bisa bertahun-tahun tanpa satupun batu yang berpindah posisi. Salah satu peneliti mengatakan batu hanya bergerak kira-kira 1 dari sejuta waktu. Itulah kenapa fenomena ini bertahan sebagai misteri selama hampir 7 dekade. Hingga pada musim dingin tahun 2013, segalanya berubah. Tim riset dari Scripps Institution of Oceanography memasang stasiun cuaca canggih di Playa. Mereka juga memasang GPS mini pada 15 batu yang dibawa dari luar lokasi. Izin menggunakan batu asli tidak diberikan, jadi mereka pakai batu serupa dari tempat lain. Proyek ini dijuluki inisiatif riset paling membosankan sepanjang masa oleh salah satu penelitinya. Mereka cuma butuh menunggu, dan terus menunggu. Desember 2013, Richard Norris dan sepupunya James kembali ke lokasi. Mereka mendapati Playa tertutup genangan air dangkal setinggi 7 cm saja. Tak lama setelah itu, sesuatu yang luar biasa terjadi tepat di hadapan mata mereka. Es tipis mulai retak dengan bunyi letupan yang terdengar di seluruh permukaan danau. Richard berkata kepada James, inilah momennya. Batu-batu mulai bergerak pelan, nyaris tidak terasa jika tidak diamati dengan teliti. Kecepatannya cuma beberapa senti per detik, atau 2-6 meter per menit. Satu batu teramati bergerak terus selama 16 menit tanpa henti. Dalam satu peristiwa, batu-batu berjarak 3 lapangan bola melesat bersamaan. Mereka menempuh lebih dari 60 meter sebelum akhirnya berhenti. Agen rahasianya ternyata kombinasi 3 hal yang harus terjadi bersamaan. Pertama, Playa harus tergenang air dangkal yang cukup untuk membeku di malam hari. Kedua, es yang terbentuk harus tipis seperti kaca jendela, tebalnya kurang dari 5 mm. Ketiga, angin harus bertiup cukup untuk mendorong lempengan-lempengan es yang pecah. Lempengan es itulah yang mendorong batu-batu seperti buldozer raksasa berkecepatan siput. Batu tidak terapung atau terangkat, dia cuma didorong dari samping oleh es. Jejaknya terbentuk di lumpur basah yang lunak di bawah permukaan genangan.
Temuan ini membalikkan semua teori lama tentang angin hurikan atau lumut licin. Faktanya, batu bergerak saat angin ringan sekitar 10 mil per jam saja. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal PLOS ONE pada bulan Agustus 2014. Video langsung peristiwa itu akhirnya berhasil direkam untuk pertama kalinya. Publik dunia yang selama puluhan tahun spekulasi akhirnya mendapat jawaban resmi. Tapi cerita belum selesai sampai di situ. Tanpa malam beku, es tipis tidak terbentuk, dan batu-batu tetap diam. Ironisnya, misteri yang baru terpecahkan bisa jadi perlahan lenyap karena ulah manusia. Generasi mendatang mungkin hanya bisa melihat foto-foto jejak lama tanpa bisa menyaksikan aslinya. Menariknya lagi, ada lokasi kedua dengan gejala serupa yang lebih mudah dijangkau wisatawan. Namanya Bonnie Claire Playa, terletak sedikit di timur laut Death Valley. Bukti geseran batu juga tersebar di sana dengan kondisi geologi yang mirip. Tapi para pengunjung diingatkan keras untuk tidak menyentuh atau memindahkan batu apapun. Permukaan playa sangat rapuh dan bekas tapak kaki bisa bertahan puluhan tahun. Menggerakkan batu secara sengaja adalah pelanggaran federal law di Amerika Serikat. Satu hal yang lucu, para peneliti curiga sebagian jejak kosong tanpa batu duluan disalahkan ke pencuri. Padahal jejak-jejak itu dibuat oleh lempengan es yang menyentuh tanah tanpa membawa batu. Turis dulu bahkan dikira mencuri batu besar dari Taman Nasional tanpa jejak kendaraan. Realitasnya, alam sendiri yang menulis dan menghapus buku catatannya di sana. Bagi kamu yang ingin menyaksikan lokasi ini, persiapannya tidak main-main. Jalan menuju Racetrak Playa berupa jalur tanah kasar sepanjang puluhan kilometer. Kendaraan tinggi roda 4 dan ban cadangan wajib disiapkan. Tidak ada sinyal telepon sama sekali di seluruh area tersebut. Bawa bensin cadangan, air minum berlebih, dan perlengkapan darurat lengkap. Cuaca bisa berubah ekstrim dari terik siang ke dingin membeku di malam hari. Kalau mobil mogok, kamu bisa terpaksa menghabiskan malam di tengah gurun. Tapi bagi yang berhasil sampai, pemandangan yang menanti benar-benar unik. Berdiri di tengah playa terasa seperti berada di planet asing yang sunyi. Angin berhembus pelan membawa pasir halus yang berkilau diterangi matahari. Dan batu-batu itu, dengan jejak panjang mereka, tampak seperti sedang tidur. Menunggu kombinasi langkah air, es, dan angin untuk berlayar lagi. Mungkin kamu bertanya, apakah masih ada misteri yang tersisa dari fenomena ini? Jawabannya ya, dan itu justru bagian paling menarik. Para peneliti belum pernah melihat batu super besar, yang bobotnya ratusan kilo, bergerak langsung. Apakah es tipis 5 mm cukup kuat mendorong batu selebar drum minyak? Ataukah ada mekanisme tambahan yang belum kita ketahui untuk batu-batu raksasa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu masih terbuka menunggu generasi ilmuwan berikutnya. Ada juga teka-teki soal pola jejak yang berpilin dan berputar aneh. Beberapa jejak membentuk lengkungan sempurna yang sulit dijelaskan dengan dorongan linear. Apakah rotasi lempengan es ikut berperan dalam membentuk kurva tersebut? Belum ada jawaban pasti, dan itu bagus untuk sains. Karena setiap jawaban yang ditemukan biasanya melahirkan pertanyaan yang lebih dalam. Cerita Sailing Stones mengajarkan banyak hal tentang cara kerja sains yang sesungguhnya. Misteri tidak diselesaikan dengan imajinasi liar, tapi dengan kesabaran dan data. Tim Norris menunggu bertahun-tahun sebelum momen langka itu akhirnya datang. Mereka memasang alat, mencatat kondisi, dan tidak berhenti meski hasilnya nol. Ilmuwan hebat bukanlah orang yang selalu benar, tapi orang yang tak pernah berhenti mengamati. Dan kadang, jawaban terbesar datang dari fenomena yang paling membosankan untuk ditunggu. Alam semesta tidak pernah buru-buru, tapi selalu meninggalkan jejak. Tugas kita cuma satu, rajin-rajinlah menatap, dan jangan berhenti bertanya. Selamat mengikuti jejak batu-batu yang berlayar di atas tanah. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Sebelum temuan tahun 2014 itu, dunia sudah beberapa kali hampir membongkar misterinya. Pada era 50-an, seorang ilmuwan mengukur jejak dan menduga angin ekstrim penyebabnya. Tapi pengukuran kecepatan angin di lokasi tidak pernah mencatatkan badai saat jejak baru muncul. Teori es juga sempat diusulkan jauh sebelumnya, tapi dianggap mustahil oleh mayoritas peneliti. Mereka membayangkan es tebal yang mengapungkan batu, padahal genangan playa cuma sentimeter.
Angka-angka itulah yang membuat semua model komputer lama gagal merekonstruksi kejadian. Baru ketika data lapangan langsung tersedia, persamaannya bisa diselesaikan dengan benar. Pelajaran besarnya, observasi langsung sering mengalahkan simulasi paling canggih. Tim Norris sendiri harus sabar selama lebih dari 2 tahun menanti momen gerakan. Stasiun cuaca mereka merekam tiupan angin setiap detik tanpa henti. GPS pada batu hanya aktif ketika ada pergerakan, hemat daya untuk bertahan berbulan-bulan. Semua sistem dirancang agar bisa hidup sendiri di gurun tanpa perawatan manusia. Ketika malam tiba di playa, suhu bisa jatuh hingga titik beku dalam beberapa jam. Permukaan genangan tipis membekulah lebih dulu dibanding air di bawahnya. Es semacam ini disebut windowane ice, bening seperti kaca dan rapuh seperti kue. Fajar datang, matahari memanaskan permukaan, dan lempengan es mulai pecah menjadi lempeng besar. Lempeng-lempeng itu mengapung bebas pada genangan dangkal yang tingginya cuma beberapa senti. Angin 10 mil per jam cukup untuk mendorong armada lempeng es melintasi playa. Batu-batu yang menyentuh dasar ikut terseret meninggalkan alur di lumpur basah. Beberapa batu bergerak bersama karena terjebak di lempeng es yang sama. Itu sebabnya banyak jejak berjalan paralel seperti barisan yang berlatih militer. Saat lempeng es menabrak batu besar yang tertanam kuat, dia pecah dan membelok. Bekas tabrakan itu meninggalkan pola lengkung aneh yang dulu bikin orang spekulasi. Polanya bukan tanda supernatural, melainkan fisika patahan es yang sederhana. Menariknya, para peneliti juga menemukan jejak kosong tanpa batu di ujungnya. Jejak itu dibuat oleh potongan es yang menyentuh tanah lalu mencair tanpa sisa. Dulu jejak kosong ini membingungkan dan bahkan disalahartikan sebagai ulah pencuri batu. Sekarang semua masuk akal dalam satu kerangka fisika yang konsisten. Publikasi ilmiahnya ditulis dengan judul sederhana, Pengamatan Pertama Batu Bergerak. Di balik judul datar itu ada cerita kesabaran manusia melawan waktu gurun. Richard Norris menyebut proyek ini eksperimen paling membosankan yang pernah berhasil. James Norris yang juga sepupunya adalah pemandu lokal yang hafal seluk-beluk playa. Kolaborasi keluarga dan komunitas sukarelawan inilah yang membuat riset jalan terus. Mereka bahkan membuat situs web khusus untuk membagikan foto dan video peristiwa. Video batu bergerak ini bisa ditonton siapapun secara gratis di internet. Detik-detik yang direkam itu adalah pertama kalinya dalam sejarah dokumentasi modern. Manusia akhirnya melihat langsung batu ratusan kilo meluncur di depan matanya.